people, kembali bersama gue Evo and welcome back to the channel. Apa kabar teman-teman semua? Gue harap semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, video hari ini gue mau bahas tentang sump filter atau filter bawah ya fish people ya. Jadi banyak teman-teman fish people yang nanya kalau akuarium seperti ini, setting seperti ini pakai sump filter, kalau mati lampu itu luber apa enggak gitu ya. Jadi gue dulu pernah ngulas juga panjang lebar tentang akuarium yang pakai sump filter, kalau mati lampu luber apa enggak. Nah, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Nah, jadi gue mau bahas sekali lagi, mungkin kali ini lebih sederhana aja gue ngebahasnya supaya teman-teman bisa tahu cara kerja sump filter, akuarium pakai sump filter tuh seperti apa gitu ya. Jadi akuarium dengan sistem kayak begini, kalau mati lampu sih nggak bakal luber sih harusnya fish people ya. Kalau misalnya dia luber, kayaknya kalian settingnya salah atau pembuat akuariumnya bikinnya salah gitu loh. Makanya dia luber ya. Jadi ini kalau mati lampu nggak bakal luber, kenapa? Jadi kalau tiap kali gue ganti air atau water change, dia luber dong. Iya nggak? Soalnya kan tiap kali water change atau ganti air, pompanya gue matiin. Ya kan? Kalau tiap kali gue water change minggu sekali, pompanya gue matiin, dia luber, repot ya gue lama-lama ya. Ya makanya gue mau kasih tahu cara kerjanya sump filter, akuarium pakai sump filter seperti apa supaya nggak luber. Gimana caranya? Saksikan terus videonya. Oke fish people, jadi akuarium gue ini panjangnya 100 cm, lebarnya 40 cm dengan filter di bawah atau sump filter ya fish people. Nah kayak gini filternya. Jadi di sump filternya itu ada pompa, ada satu pompa yang untuk muterin air satu sistem akuarium ini gitu ya. Jadi ada pompa di situ, dia nembak air ke atas lewat pipa output ini. Nah, air keluar dari sini. Ya, air keluar dari sini terus masuk ke pipa input ini. Nah, air masuk kembali ke filter gitu ya. Dia lewatin filternya, sump filternya chamber 1, chamber kedua ada filter biologisnya. Nah nanti kalau airnya udah bersih, di chamber terakhir dia nembak lagi airnya masuk, pompanya nembak lagi air masuk kembali ke akuarium ya fish people ya. Jadi begitu sirkulasinya fish people ya, jadi sirkulasinya begitu dia. Ya, pompa ini nembak air keluar dari sini, dia masuk kembali ke pipa input, kembali masuk ke filter fish people. Nah, sekarang pompanya akan gue matiin, jadi anggap aja ini lagi ceritanya lagi mati lampu gitu ya fish people ya. Nah, ini pompa lagi gue matiin. Nah, anggap aja ini lagi mati lampu, atau kita lagi mau ganti air gitu kan. Biasa kan kalau ganti air, pompa kita matiin dulu gitu ya fish people ya. Nah, dia nggak akan luber nih fish people tuh ya. Dia nggak akan luber. Nah, kalian lihat tuh. Air akan berhenti di sini fish people. Air akan berhenti setinggi pipa inputnya. Nah, tapi ini air emang turun sedikit sih ya. Tadinya kan water levelnya sebatas stiker hitam Scotlight ini kan. Nah, dia turun sedikit tuh water levelnya ya. Jadi airnya emang turun sedikit masuk ke sump filter fish people. Nah makanya kalau bikin sump filter itu makin ke kanan mesti miring dia fish people. Jadi kan kalau kalian lihat nih chamber pertama water levelnya tinggi nih ya. Nah makin chamber kedua, chamber ketiga, chamber keempatnya tuh water level mesti makin pendek, makin pendek, makin pendek. Jadi dia miring gitu loh fish people. Kalian lihat deh, chamber pertama kan water levelnya segini tinggi ya. Nah chamber kedua tuh lihat tuh, dia udah mulai pendek kan. Chamber ketiga pendek, chamber keempat makin pendek lagi. Jadi kenapa? Jadi kalau kalian lagi mati lampu atau lagi matiin pompa mau water change, air di akuarium kan akan turun sedikit. Nah jadi dia akan mengisi sump filter ini ke sebelah kanannya lagi gitu. Jadi dia nggak akan luber ya fish people ya. Nah terus kalau kalian lihat juga nih, bikin sump filter itu sekat antara chamber ke-1, chamber kedua, chamber ketiga, sekatnya ini mesti lebih pendek dari tinggi sump filternya itu sendiri fish people. Jadi amit-amit kalau emang sampai kalian lagi isi airnya kepenuhan, jadi dia air akan mengalir ke samping dan ke samping lagi gitu loh fish people. Air dari chamber pertama ini masuk, dia tinggi terus masuk ke samping gitu kan.
Nah, dari chamber kedua kalau udah kepenuhan lagi, masuk ke samping lagi gitu kan. Jadi dia nggak akan luber fish people, karena kalian bikin setting sound filternya tuh mesti sekatnya itu lebih pendek dari tinggi sound filternya itu sendiri fish people. Nah, jadi terakhir pipa outputnya ini fish people ya. Pipa outputnya ini posisinya mesti di atas water level fish people. Jadi kalau mati lampu atau pompanya lagi kalian matiin, dia jadi kalau nggak akan nyedot air terus ya, karena kalian taruh pipa outputnya tuh di atas water level. Kalau misalnya kalian taruhnya posisinya di bawah water level fish people, dia akan nyedot terus tuh, air akan nyedot terus yang akhirnya masuk ke sound filter. Nah, itu biasanya juga kalau kalian salah setting atau salah buat akuarium gitu, jadinya dia nyedot terus, airnya akhirnya masuk ke sound filter, dia luber gitu loh. Nah, padahal jadi kalau misalnya pipa outputnya di atas water levelnya turun, dia akan berhenti sampai di situ gitu loh air itu. Dia nggak akan turun lagi gitu loh fish people ya. Jadi gitu aja kalau kalian rencana mau bikin akuarium atau setting akuarium, itu beberapa hal yang mesti kalian perhatikan kalau pakai sound filter ya fish people ya. Nih ya, coba kita nyalain lagi sekarang pompanya. Tuh, air udah keluar. Nah, nanti ini akan naik nih water level nih. Ya. Dan air di sound filter itu akan turun karena airnya masuk ke atas. Tuh ya, udah mulai naik water levelnya, nanti sampai batasnya sampai di stiker hitam spotlight ini. Tuh ya, dia udah mulai masuk kembali ke pipa input, masuk kembali ke sound filter, dan terus dia mulai sirkulasi lagi nih fish people akuariumnya. Nah, nih kalau di sini karena tadi pompanya udah gue nyalain, kalian bisa lihat dengan lebih jelas nih. Kalau water levelnya tuh setiap chamber makin miring, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek lagi gitu ya fish people ya. Ini pertama kan water levelnya waktu air masuk ke chamber pertama, water levelnya tingginya segini. Nah, nih chamber kedua lebih pendek lagi, chamber ketiga lebih pendek lagi, chamber keempat lebih pendek lagi fish people. Jadi bikin sound filter, setting sound filter mesti kayak gitu, mesti miring, makin ke kanan makin pendek. Jadinya kalau misalnya mati lampu atau kalian lagi mau ganti air, pompa kalian matiin, dia jadi air akan turun dan dia akan mengisi ke bagian kanan sound filternya. Jadi ada teman-teman juga yang nanya, kalau dengan sistem akuarium seperti ini, pipa inputnya tinggi, kotoran di dasar akuarium kayak gimana? Nah, jadi sebenarnya gue dibuatin pipa ini nih sama pembuat akuariumnya, fish people. Jadi ini pipa PVC gini, bawahnya ada lubangnya, atasnya ada lubangnya. Jadi ini kita bisa masukin di sebelah sini nih. Set, dimasukin ke sebelah sini. Nah, dia jadi skimmer nih, skimmer dari bawah dan skimmer dari atas. Jadi dia akan nyedot kotoran dari atas dan dari bawah gitu fish people. Cuman ini nggak gue pakai, kenapa? Karena dilihatnya jelek aja, nggak rapi fish people. Jadi gue copot aja. Gue lebih suka ngelihatnya kayak gini. Jadi akuariumnya kelihatan lebih rapi, lebih enak aja di mata. Ya, jadi kalau kalian bikin akuarium, terus akuariumnya luber, nah berarti itu tukang akuariumnya belum pengalaman ya fish people bikin akuarium ya. Makanya kalian kalau mau bikin akuarium sama tukang akuarium gua aja nih, Pak Armanto Akuarium. Nanti nomornya, kontaknya gua taruh di sini ya fish people ya. Bikin sama dia pasti akuariumnya bagus, udah pakai sound filter, terus nggak bakal luber fish people. Jadi Pak Armanto Akuarium ini dia yang bikin akuarium Blue Bass Arowana gua yang warna hitam itu, terus Aquanesia yang ada Arowana Blue Bass Crossback juga, sama ini nih. Nah, ini ke endorsement dari Pak Armanto nih, akuarium ini. Takis banget fish people. Jadi langsung aja kontak Pak Armanto Akuarium supaya akuarium kalian bagus ya. Filternya pakai sound filter dan tidak akan luber, pasti kalian senang dan puas tinggal menikmati akuarium kalian dan ikan-ikan kalian. Jadi gitu aja fish people, cara kerja sound filter.
Semoga bermanfaat, semoga kalian kalau mau setting sound filter, ini bisa menambah referensi kalian. Semoga bisa menghibur juga teman-teman di rumah bagaimana cara kerja sound filter dan akuarium yang pakai sound filter supaya tidak luber. Oke, mungkin segitu dulu video gua kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.